Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan saya Ibu Suci. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua kelas 12 terkait topik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Adapun tujuan daripada pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu menjelaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS, masa demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin serta masa Orde Baru hingga masa reformasi ya. Nah, Oke, nah sebelum saya menjelaskan bagaimana keadaan persatuan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, kita perlu tahu bagaimana dinamika persatuan bangsa ini, ya, yang dari masa ke masa ini kita pelajari sebagai upaya kita untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ya dari masa tahun 45 dan hingga sekarang ya banyak terjadi hal-hal ya seperti pemberontakan, kemudian ada upaya untuk memisahkan diri dari NKRI, itu semuanya pernah terjadi. Ya, nah baik kita pada ini ya masa revolusi kemerdekaan nih dari tanggal 18 Agustus 45 kita merdekanya tanggal 17 ya, kemudian disahkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila di tanggal 18-nya hingga masa tahun 49 yang terjadi pada kala itu adalah negara bentuknya republik ya. Republik dan kesatuan ya, maksudnya bentuk pemerintahannya republik, bentuk negaranya kesatuan, yang mana pada kali ini presiden ya waktu itu Bapak Soekarno sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Sistem pemerintahannya kala itu juga masih presidensial ya, dan Undang-Undang Dasar 1945 ya dipakai sebagai pegangan dalam berjalannya negara ini. Nah, kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 dibuatlah sidang PPKI. Kemudian di sidang PPKI itu menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya ya. Dan setelah itu PPKI juga ya dalam hasil rapatnya membagi Indonesia menjadi 8 provinsi ya. Kemudian di tanggal 29 Agustus dibentuklah KNIP. Ini cikal bakal lembaga legislatif ya yang saat ini kita tahu ya. Ada DPR, DPD, dan kemudian PPKI itu dibubarkan. Oke, nah lanjut pada tanggal 2 September tahun 45 dibuatlah ya Kabinet Pertama RI yang kala itu ada 17 menteri ya yang diangkat. Nah lanjut kepada ini ya, jadi waktu itu pada tanggal 5 Oktober tahun 45 ya keluarlah maklumat pemerintah, kemudian ada maklumat 3 November 45, ada pula tanggal lanjut 14 November, dilanjut lagi, semuanya itu kedudukan presiden tiba-tiba berubah ya, yang tadinya hanya berfungsi sebagai kepala negara, tetapi sekarang kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri, sehingga yang tadinya berbentuk
yang tadinya di awal itu sistemnya presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan yang parlementer. Gitu ya. Jadi ada perubahan. Jadi di tahun 45 ini ada perubahan sistem pemerintahan yang dari tadinya presidensial ke sistem pemerintahan parlementer. Sehingga karena beda sistem pemerintahan tadi, banyaklah ya dibentuk kabinet-kabinet. Ya, ada kabinet presidensial, Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3 gitu ya. Berubah terus, berkali-kali berganti kabinet. Karena pada masa itu ya banyak terjadi pemberontakan yang dapat mengancam persatuan, ya pemberontakan oleh PKI ataupun pemberontakan yang dilakukan oleh DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya. Oke, baik. Lanjut kita kepada keadaan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat dari tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 1950. Terlihat ini ada gambar penandatanganan Piagam Persatuan RIS. Nah, di awal kemerdekaan bentuk negara kita kan negara kesatuan ya yang berbentuk republik, beralih menjadi negara serikat. Ini berdasarkan perjanjian konferensi Meja Bundar 27 Desember tahun 49. Nah, jadi ada konstitusi RIS. Di dalam konstitusi RIS disebutkan bahwa presiden itu adalah kepala negara, tidak didampingi oleh seorang wakil. Ya. Jika berhalangan hadir, maka presiden digantikan oleh Perdana Menteri dan tanggung jawab pemerintahan sepenuhnya di tangan Perdana Menteri dan para kabinet. Artinya pada saat itu Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer, ya, karena pada sistem parlementer ini kabinet itu bertanggung jawab atas parlemen, ya. Dan apabila pertanggungjawaban kabinet itu tidak diterima oleh parlemen, maka kabinet itu harus mengundurkan diri atau dibubarkan, gitu ya. Jadi di dalam konstitusi RIS ini ada mengenal 6 lembaga negara, nah, ya. Ada presiden, dewan menteri, senat, DPR, MA, DPK. Nah, jadi itulah yang terjadi pada nah ini ya negara serikat ya berbentuk serikat. Nah, oke sampai di sini paham. Nah, tetapi pada masa konstitusi RIS ini itu tidak berjalan baik ya, artinya sistem pemerintahan parlementer ini berjalan singkat, hanya kurang lebih 8 bulan. Kemudian Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan dan kembali lagi ya menjadi negara kesatuan. Karena apa? Pada masa itu pemberontakan APRA itu atau Angkatan Perang Ratu Adil itu terjadi. Pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan Republik Maluku Selatan itu terjadi ya, sehingga sepertinya tidak cocok gitu ya negeri ini menjadi negeri serikat dan kita harus beralih menjadi negara kesatuan gitu ya. Oke. Nah, pada periode ketiga ini yaitu pada masa demokrasi liberal terhitung 17 Agustus 45 sampai 59. Nah, jadi yang 8 bulan berjalan Republik Indonesia Serikat dibubarkan, lalu kemudian kita menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Jadi bentuk negara pada tahun ini adalah negara kesatuan dan sistem pemerintahan yang digunakan sistem parlementer. Nah, di sini ya presiden itu sebagai kepala negara. Kemudian tanggung jawab pemerintah seperti biasa dipegang oleh Perdana Menteri bersama menteri-menterinya ya.
Dan kali ini presiden dan wakil presiden tidak boleh diganggu-gugat. Oke ya, tidak boleh diganggu-gugat. Nah, penanggung jawab itu ya, penanggung jawab pemerintahan itu para menteri sebagai kepala negara. Tugas presiden di sini terbatas. Contohnya pada saat mengesahkan Dewan Menteri yang diusulkan oleh formatur kabinet, yang memberi tanda-tanda kehormatan sesuai dengan undang-undang dan melaksanakan tugas-tugas seremonial. Jadi formatur di sini di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, jadinya yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan dan pemerintahan itu adalah menteri-menteri kepada DPR, gitu ya. Jadi bukan presiden. Jadi di sini disebutkan presiden itu tanggung jawabnya terbatas. Dan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini kita mengenal 5 lembaga negara: Presiden, Menteri, DPR, MA, dan DPK. Ya, perlu dipahami juga pada masa demokrasi liberal ini terjadi ketegangan sosial politik. Ya, karena berganti-ganti kabinet, ada Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3, kemudian ada pula gagalnya konstituante dalam menentukan dasar negara, serta terjadinya pemberontakan sehingga muncul desakan ya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pemberontakan itu ya termasuk di dalamnya DITII di Kalimantan Selatan, kemudian ada PRRI, kemudian ada juga Permesta. Jadi pada masa awal-awal kemerdekaan 45 sampai 50 itu banyak ya pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi terpimpin ini dari tahun 59 sampai tahun 67 terlihat ada gambar Bapak Soekarno pada masa mudanya ya, masih ganteng banget. Nah, di tahun 59 keluarlah dekret presiden 5 Juli 59. Di sini pemerintah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Artinya di sini sistem pemerintahan kembali kepada presidensial ya, kemudian jadi sistem kembali kepada presidensial, maksudnya presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi ternyata di dalam pelaksanaannya ya kedudukan presiden ini lebih banyak. Jadi sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan seperti ya para pemimpin MPR, DPR, BPK, dan MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga ditempatkan sebagai bawahannya presiden. Presiden bisa memubarkan DPR, pernah terjadi tahun 60, dan ada pula Undang-Undang Nomor 19 tahun 64 yang membuat presiden itu berhak untuk mencampuri proses peradilan. Kan nggak boleh, kalau sekarang kan nggak boleh ya. Jadi masing-masing ada bagiannya gitu. Peradilan itu bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun kan. Pada masa itu juga ada terjadi gerakan G30 September PKI ya. Ingat ya. Nah, jadi itulah yang terjadi. Jadi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ketika keluarnya dekret presiden ya 5 Juli 59. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Ya, ini Ibu Suci harus habisin materinya karena kalian yang kelas 12 awal Maret udah mulai ini ya, udah praun ya kan, bakal sibuk. Kemudian banyak ujian-ujian sekolah laginya ya. Jadi harus ibu selesaikan. Oke ya, paham? Lanjut, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Baru ya. Nah, pada masa Orde Baru sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan sistem masih presidensial. Nah, di sini presiden dibantu oleh menteri, kemudian di masa Orde Baru ini terbentuk 7 kabinet ya, ada istilahnya
nama Kabinet Pembangunan 1 sampai Pembangunan 7. Nah, dan perlu dipahami juga banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru seperti pembatasan hak-hak politik rakyat, ya. Kemudian presiden melakukan KKN dan Orde Baru ini akhirnya runtuh, ya, dengan adanya perlawanan daripada rakyat, ya, melalui gerakan reformasinya. Para mahasiswa menaiki gedung MPR, ya. Nah, jadi Bapak Soeharto waktu itu sudah mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 98 dan digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie sebagai presiden ketiga. Oke, ini terlihat gambar, ya. Ini banyak mahasiswa nih yang pakai baju alma mater kuning itu dari UI dan lainnya, ya. Semuanya bergabung menjadi satu meruntuhkan sistem Orde Baru Bapak Soeharto. Nah, kita lanjut kepada Persatuan Kesatuan Bangsa, ya, sampai masa reformasi hingga sekarang. Nah, jadi ketika Bapak Soeharto sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, kemudian muncul kebijakan, ya, dengan kebebasan berpolitik, karena tadinya rakyat dibatasi hak-hak politiknya. Kalau sekarang, ya, udah diberi kebebasan. Kemudian pers juga sudah sangat merdeka di era reformasi. Nah, dan kemudian di sini juga kita boleh membentuk partai politik. Kalau dulu kan terbatas tuh hanya berapa partai, dan sekarang boleh bebas. Kemudian, nah, kalau dulu dipilih oleh MPR, sekarang pemilihannya itu presiden dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis, ya kan? Dan diberikan lagi kebebasan kepada daerah untuk membangun daerahnya, ya, yang dikenal dengan otonomi daerah. Nah, jadi pada masa reformasi ini Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan, ya nak, mengalami 4 kali perubahan, termasuk di dalamnya dibuat mengenai penyelenggaraan negara. Nah, agar apa? Agar kekuasaan presiden itu enggak disalahgunain. Kita belajar dari pengalaman masa lalu, ya, presiden ingin berlama-lama begitu, sehingga di amandemen lah Undang-Undang Dasar kita supaya presiden itu kekuasaannya tidak disalahgunain gitu. Oke, nah pada masa reformasi berganti-ganti pula presiden, dari Habibie, lanjut Bapak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, lanjut Megawati Soekarno Putri, Bapak SBY 2 periode, dan Bapak Jokowi 2 periode. Gitu ya, paham ya nak? Oke, demikian saja penjelasan dari Ibu Suci. Nah, semoga bermanfaat, ya. Ini rangkumannya. Ya, oke. Nah, semoga sukses ya nak. Dan ada soal silakan dijawab. Kita lanjut ke GCR. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.